undangan yang berkenaan dengan perkara ini, maka saya jaksa penuntut umum pada Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara ini menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pertama, menyatakan bahwa terdakwa Siti Maratun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan seorang ibu terhadap anak pada pasal 341 KUHP. Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan penjara pidana paling lama 7 tahun. Poin B, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Dengan surat tuntutan pidana ini, demikianlah surat tuntutan pidana ini kami buat dan diserahkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bantul. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil memberikan petunjuk dan kekuatan iman kepada kita sekalian dalam usaha untuk menemukan kebenaran material terhadap perbuatan dan tindakan terdakwa yang menyebabkan yang bersangkutan pula harus mempertanggungjawabkannya di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka menyelesaikan perkara ini. Bantul, 18 Desember 2014. Jaksa Penuntut Umum Dani Satrianto SHMH, Ajun Jaksa Madya NIP 198007152026112. Cukup yang mulia. Baik. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara telah mengerti mengenai isi tuntutan penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan nota keberatan pembelaan? Ya, saya mengajukan pembelaan dan saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Aku ulang ya, pas di sini di-cut ya, sorry, aku salah tadi. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Ya, saya akan mengajukan pembelaan dan saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Bagaimana dengan penasihat hukum? Ya yang mulia, kami akan meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan pembelaan. Baik, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum untuk mempersiapkan pembelaan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. Baik, 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa, Panitra? Baik, 7 hari dari sekarang dan hari dan tanggal berapa, Panitra? Kamis, 13 Januari 2015. Apakah merupakan hari libur atau hari besar, Panitra? Tidak, Yang Mulia. Apakah bertepatan dengan persidangan lain, Panitra? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum untuk mempersiapkan pembelaannya, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis, 13 Januari 2015. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup. Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDM 158-Bantul-12-2014 dengan terdakwa Siti Maratun Soliha alias Siti binti Musocip pada hari ini, Kamis 13 Januari 2015, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penasihat hukum, apakah saudara telah siap dengan pembelaan saudara? Kami siap hari ini juga yang mulia. Baiklah, silakan untuk dibacakan. Baik yang mulia. Oke. Pledoi atau nota
fakta pembelaan terhadap surat tuntutan penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 158-Bantul-12-2014 untuk dan atas nama terdakwa nama Siti Maratun Solihah, tempat tanggal lahir Gunung Kidul 16 Agustus 1993, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Kelepu, Bani Soco, klien Gunung Kidul Kalibayem, RT 8, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul. Agama Islam. Nomor KTP 134569890, pekerjaan tidak bekerja. Berdasarkan surat kuasa khusus, Ketua Majelis Hakim yang kami hormati, Hakim anggota yang kami hormati, Saudara Jaksa Penuntut Umum, Panitera, dan hadirin sidang yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Terlebih dahulu, Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, serta sidang yang kami muliakan, sebelum pembelaan ini kami mulai, sebagai insan yang beriman, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kami penasihat hukum bisa membacakan dan menyampaikan pembelaan di dalam sidang yang terhormat ini. Tentunya harapan kami pembelaan ini dapat dibacakan di hadapan serta disampaikan pada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya dapat menjadi pertimbangan sepatutnya. Sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan akhir, apakah terdakwa ini sungguh melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, atau apakah terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan dan bersalah secara hukum sebagaimana yang dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya. Setelah kami mempelajari dan saksama surat tuntutan terhadap diri terdakwa yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 4 Februari 2015, maka perkenankanlah kami, tim penasihat hukum, menyampaikan pembelaan atas nama terdakwa Siti Maratun Solihah. Pembelaan ini dilandasi dengan sebuah harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri terdakwa, suatu putusan yang adil, arif, dan bijaksana yang semata-mata didasarkan pada keadilan yang hakiki atas dasar mencari ridho dari Allah SWT semata. Sekiranya tidak berlebihan apabila di persidangan yang terhormat ini sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan, fiat justitia ruat kolum, tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Kami menyampaikan sebuah moto yang harus kita junjung bersama. Ius sum casquid riburai, berikan keadilan bagi semua orang yang berhak. Masuk kita ke fakta-fakta dalam persidangan. Ketua Majelis Hakim yang kami hormati, Hakim anggota yang kami hormati, Saudara Jaksa Penuntut Umum dan Panitera dan hadirin sidang yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Dalam bagian kedua periode ini, kami menguraikan pokok-pokok pembelaan lebih rinci dengan mulai memasuki dan membahas materi pembuktian perkara persidangan, yakni dengan fakta-fakta perkara yang diuraikan. Pertama, fakta dalam surat dakwaan, dan kedua, keterangan-keterangan dalam sidang, yakni keterangan yang mengungkapkan dan atau dikemukakan dalam persidangan perkara ini, yakni yang bersumber dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, apakah merupakan fakta deskriptif, artinya sekedar keterangan saja sehingga tidak bernilai menurut hukum pembuktian, atau fakta perspektif, fakta hukum yang bernilai dan relevan dengan pembuktian selanjutnya. Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang dikemukakan dalam sidang akan kami klarifikasikan pula ke dalam dua bentuk, yakni fakta deskriptif dan fakta preskriptif. Dimaksudkan sebagai fakta deskriptif ialah keterangan yang disampaikan oleh saksi atau keterangan terdakwa, serta keterangan yang dikutip dari alat bukti surat sebelum diuji keabsahannya dan atau kebenarannya menurut hukum acara pidana. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dalam perkara ini, fakta deskriptif ini adalah transkripsi dari seluruh keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam sidang. Kemudian yang dimaksudkan sebagai fakta preskriptif ialah keterangan yang disampaikan oleh saksi atau keterangan yang dikutip dari barang bukti yang sudah diuji keabsahannya dan atau kebenarannya menurut hukum pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perlu dijelaskan bahwa dalam perkara ini, bahwa yang dimaksud fakta preskriptif adalah ekstra keterangan-keterangan berdasarkan hukum pembuktian dari alat-alat bukti yang sah, oleh karena keterangan dalam fakta preskriptif ini telah diuji keabsahan dan atau kebenarannya, maka dalam periode ini akan disebut juga sebagai fakta hukum, artinya yang sah sebagai pembuktian suatu fakta atau keadaan dari alat bukti yang diajukan. Fakta hukum ini
akan diaplikasikan pada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan untuk menjawab pertanyaan apakah fakta hukum telah memenuhi unsur-unsur atau tidak, untuk menyimpulkan secara sah apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan klien kami. Atas fakta hukum itu, konkretnya bila fakta hukum memenuhi semua unsur-unsur tindak pidananya, artinya dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya patut dihukum. Namun, bila fakta hukum itu tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidananya, artinya dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka harus dibebaskan. Dalam pledoi ini, fakta deskriptif, yakni keterangan yang disampaikan saksi dan isi alat bukti surat secara apa adanya sebagaimana sudah disinggung di atas selengkapnya akan dijadikan sebagai lampiran pledoi ini dalam bentuk transkripsi. Oleh karenanya, fakta deskriptif ini akurat, lengkap, dan sah sebagai materi analisa hukum perkara ini untuk menentukan ada atau tidak ada fakta dan kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan dan dituntut. Dengan kata lain, apakah benar terbukti kebenaran ini dari fakta hukum dakwaan tim jaksa penuntut umum? Izinkan saya untuk keterangan transaksinya. Nama Tukimin, umur 25 tahun, tempat tinggal Jalan Kelepu, Banyu Sokyo, Pelayan Gunung Kidul, Kalibayam RT 8, Ngesti Harjo, Kacan Bantul, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan. Di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Poin pertama, bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ketika pemeriksaan persidangan berlangsung. Poin kedua, bahwa benar saksi merupakan pacar dari terdakwa. Poin ketiga, bahwa benar saksi mengenalkan terdakwa. Poin keempat, bahwa benar saksi bertempat tinggal di Jalan Kelepu, Banyu Soco, Pelayan Gunung Kidul, Kalibayam RT 8, Ngesti Harjo, Kacan Bantul. Poin kelima, bahwa benar saksi mengaku kepada pemilik kos sudah menikah dengan terdakwa. Poin keenam, bahwa benar pada hari Kamis pada sekitar pukul 6.00 pagi WIB, saksi bangun tidur mau ke kamar mandi, melihat banyak orang di kolam lele, lalu saksi melihat ada orang di dalam kolam. Poin ketujuh, bahwa benar saksi pada awalnya, pada hari Rabu sekitar pukul 17.00 WIB sore, saksi pulang bekerja terdakwa pernah mengeluh perutnya sakit dan keluar masuk kamar mandi, namun setiap saksi tanya dan jawab oleh terdakwa, mau buang air besar, tidak bisa. Poin ke-8, bahwa benar saksi mengenal barang bukti berupa baju gamis warna hijau karena baju tersebut yang terakhir dipakai oleh terdakwa. Poin ke-9, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi, saksi tidak merasa ditekan oleh siapapun. Poin ke-10, bahwa benar saksi telah sesuai dan benar dalam bukti memberikan keterangan. Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerimanya. Yang keterangan saksi kedua, nama Budianta, umur 25 tahun, tempat tinggal Jalan Cipto, Mangunkusumo, Pelayan Gunung Kidul, Kalibayam RT 08, Ngesti Harjo, Kacan Bantul, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga. Di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ketika pemeriksaan persidangan berlangsung. Bahwa benar saksi-saksi telah menemukan orok atau bayi berjenis kelamin perempuan tanpa identitas pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 kira pukul 6.30 pagi WIB di kolam ikan lele milik saksi sendiri, alamat Kalibayam RT 08, Ngesti Harjo, Kacan Bantul. Bahwa benar saksi pada saat ditemukan posisi bayi sedang terapung dan terlengkup di air kolam ikan dan kondisi bayi yang ditemukan masih utuh dan terlihat pada tali pusar terdapat pada darah namun sudah tidak ada plasternya. Bahwa benar bayi tersebut waktu ditemukan sudah tidak ada tanda-tanda hidup seperti menangis, gerak, dan nafas. Bahwa benar saksi mengetahui jika terdakwa dengan saksi Tukimin satu kos di tempat saksi dan sudah sekitar 1 tahun. Bahwa benar setahun saksi antara terdakwa dengan saksi Tukimin sudah menikah karena saksi sudah mendapat surat nikah dari terdakwa dan saksi Tukimin. Bahwa benar saksi telah sesuai dan benar dalam memberikan keterangan. Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerimanya. B. Surat-surat. Menurut pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dalam surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah A. Berita acara atau surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat-pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya.
dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu atau sesuatu keadaan. C. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Kita masuk ke barang bukti. Barang bukti 1 baju jenis gamis dengan ciri-ciri berwarna hijau dengan panjang. Pada bagian dada terdapat manik-manik. Pada bagian depan bawah sebelah kiri tertempel kain berbentuk sebuah bunga dengan warna merah, ungu, biru, abu-abu, dan coklat. Petunjuk bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri telah menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud di atas hanyalah dapat diperoleh dari ketentuan pasal 188 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dari 1. Surat, 2. Keterangan saksi, 3. Keterangan terdakwa. Petunjuk ialah suatu syarat yang dapat ditarik suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan, di mana syarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun syarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari syarat yang persesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana, terdakwalah pelakunya. Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik suatu pengertian alat bukti petunjuk terbentuk apabila ada rangkaian perbuatan, kejadian, keadaan, atau peristiwa yang paling bersesuaian, berkaitan, atau terkait satu dengan yang lainnya, atau perbuatan, kejadian, atau peristiwa, atau keadaan tadi bersesuaian atau terkait dengan tindak pidana itu sendiri. Dengan adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lain melainkan atau menandakan telah terjadi suatu tindak pidana, dan dari persesuaian itu pula diketahui pelakunya, bahwa dari hasil pemeriksaan sidang telah diperiksa alat bukti, saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti telah didapatkan petunjuk-petunjuk antara lain. 1. Berdasarkan keterangan saksi dokumen merupakan pacar dari terdakwa. 2. Berdasarkan keterangan saksi dokumen bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Orok karena keinginan sendiri. 3. Berdasarkan keterangan saksi Budianta bahwa saksi Budianta merupakan tetangga dari terdakwa. 4. Berdasarkan keterangan saksi Budianta bahwa menjelaskan bahwa unsur-unsur dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut bahwa tidak berdasarkan secara langsung. Keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa hadir pada persidangan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Bahwa benar terdakwa merupakan ibu dari korban. Bahwa benar terdakwa membunuh korban yang berada dalam kandungan. Bahwa tidak benar terdakwa melakukannya dengan sengaja pembunuhan. Bahwa tidak benar terdakwa menyuruh saksi Tukimin untuk membantu membunuh korban dengan cara didekap dengan plastik hitam. Bahwa benar terdakwa menolak ajakan saksi Tukimin untuk ke rumah sakit. Bahwa benar terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 17.30 sore WIB, terdakwa sudah merasa sakit perut yang rasanya ingin buang air besar dan terdakwa merasa ada tanda-tanda akan melahirkan. Bahwa benar terdakwa sekitar pukul 19.20 WIB sakit perut kembali dan kemudian terdakwa langsung menuju kamar mandi kos. Terdakwa jongkok, tiba-tiba ada cairan vagina. Kemudian selisih 5 menit terdakwa melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan, dan saat bayi tersebut keluar terdakwa memenggangi dengan kedua tangannya. Selanjutnya setelah bayi tersebut lahir, terdakwa meletakkan bayi tersebut dalam keadaan terlentang di lantai kamar mandi dalam keadaan basah dan kedinginan selama beberapa menit. Masuk ke analisis fakta. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari seluruh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah terdakwa dan alat bukti yang sah baik berupa barang bukti yang telah dihadirkan oleh saudara penuntut umum di persidangan, akan kami analisa berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Melalui analisis fakta-fakta dari saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian, akan ditemukan fakta yuridis atau hukum yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman guna menentukan dan menilai kebenaran dakwaan penuntut umum yang terdakwa sebagaimana tercantum dalam rekuisitor penuntut umum. Sehubungan dengan hal itu, kami perlu menganalisa lebih jauh atas keterangan saksi-saksi ini yang akan kami uraikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Analisa ini dilandasi dari ketentuan pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai keterangan saksi dianggap bernilai sebagai alat bukti yang sah dalam rangka perkara pidana, yaitu
keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri. Pasal 181, 185, pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan. Yang pertama, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Kedua, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang dilakukan terhadapnya. Faktor hukum atas keterangan saksi di persidangan mempunyai peranan yang penting dan sangat menentukan dalam menilai perbuatan terdakwa. Maka, dengan dari hasil pemeriksaan alat bukti dan barang bukti fakta hukum yang terungkap sebagai berikut. Berdasarkan keterangan saksi Tukimin merupakan pacar dari terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi Tukimin bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Orok karena keinginan sendiri. Berdasarkan keterangan saksi Budianta bahwa saksi Budianta merupakan tetangga dari terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi Budianta bahwa menjelaskan bahwa unsur-unsur dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa, bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak berdasarkan secara langsung, maka dari itu batal demi hukum. Masuk ke analisa yuridis. Majelis hakim yang kami hormati, penuntut umum yang kami terhormat, sidang pengadilan yang mulia. Terdakwa melanggar pasal 341 KUHP tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti pada persidangan sebelumnya, maka kami akan membuktikan unsur-unsur terhadap terdakwa terlebih dahulu. Bahwa dalam hal ini, dakwaan terdakwa disusun dalam bentuk kumulatif, yaitu telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan pada pasal 31 KUHP. 1. Seorang ibu. 2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan. 3. Karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak. 1. Seorang ibu. Penjelasan dari seorang ibu bahwa yang dimaksud ibu di sini adalah seorang wanita yang melahirkan anaknya, baik wanita itu kawin atau tidak, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa yang dalam identitas dakwaan penuntut umum bernama Siti Maratun Sulihah alias Siti binti Muhammad Sohib pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 kira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bertempat di kamar mandi kos terdakwa yang bernama di Kalibayam RT 08 Ngistiharjo Kasihan Bantul telah melahirkan seorang anak perempuan. Bahwa hal tersebut dikuatkan visum et repertum nomor 440/321 tertanggal 19 September 2015 atas nama Siti Maratun Sulihah yang dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani Dr. Antoni Satriawan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kasihan 1 Bantul dengan kesimpulan. 1. Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, didapatkan kemungkinan telah terjadi proses persalinan. 2. Kepastian adanya persalinan tidak dilakukan dengan pemeriksaan luar. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di atas dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka unsur seorang ibu dalam dakwaan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Penyesalan dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan. Bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan. Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Sedangkan dalam buku karangan R. Swisilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian menghilangkan nyawa ialah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian tersebut dilakukan dengan sengaja. Bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan terdakwa yang setelah mengetahui dirinya telah melahirkan seorang bayi dalam keadaan hidup tidak berusaha minta tolong kepada seorang lain untuk merawat bayinya, malahan justru menaruh bayi tersebut di lantai kamar mandi keadaan basah dan kedinginan selama beberapa menit, kemudian telah menurut terdakwa bayi tersebut tidak bergerak lagi. Oleh terdakwa bayi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik berwarna hitam yang didapatnya dari penutup peralon dan selanjutnya membuang bayi tersebut ke dalam kolam ikan lele untuk menghilangkan jejak. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat terdakwa menyadari sepenuhnya atas apa yang ia lakukan serta akibat dari tindakannya tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri tersebut dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di atas dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Yang ketiga, penjelasan dari karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak. Bahwa tujuan terdakwa menghilangkan nyawa bayinya selanjutnya membuang bayinya ke dalam kolam lele dilakukan untuk melakukan jejak agar perbuatannya tidak ketahuan orang lain. Bahwa alasan terdakwa membuang bayinya ke
ke kolam nilai tersebut disebabkan terdakwa merasa kebingungan, takut, dan malu karena status terdakwa yang belum menikah namun telah melahirkan seorang bayi dari hasil hubungan gelap antara terdakwa dan saksi Tukimin. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di atas dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka unsur karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dalam dakwaan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim. Saatnya masuk ke dalam permohonan. Majelis hakim yang kami muliakan, dari seluruh uraian tersebut di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan seluruh uraian pembelaan kami, perkenal kami memohon hal berikut kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa bahwa Siti Aulia binti Muhammad Sohib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu seorang ibu karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja melahirkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak. Lama kemudian diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan, memberikan keringanan hukum kepada terdakwa sehubungan dengan tindakan dan sikap yang korporatif terdakwa dalam mengikuti persidangan, membebankan biaya perkara kepada negara, ataupun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono sebagai bahan untuk kita renungkan bersama. Perlu kita catat mutiara dari seseorang bijak yang mengatakan fiat justitia buat kelum tegakkan hukum walau langit akan runtuh. Demikianlah nota pembelaan pledoi ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memberikan putusan nanti. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat, kebijaksanaan, serta pengampunan dalam hidup kita. Bantul, 11 Februari 2015, hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Faris Hendra Wijaya Sinaga SHMH and Associates. Sekian, terima kasih. Baik, apakah telah selesai? Dibacakan. Baik, Sudah cukup yang mulia. Baik, sidang hari ini telah selesai. Untuk sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Oleh karena itu, sidang ditunda terlebih dahulu. Baik, sidang ditunda. Baik, sidang telah selesai. Oleh karena itu, pada tanggal berapa panitera sidang ditunda? Kamis 20 Januari 2015. Apakah merupakan hari libur atau hari besar panitera? Tidak, Yang Mulia. Apakah bertepatan dengan persidangan lain panitera? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis 20 Januari 2015. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan. Tanpa surat panggilan secara resmi, sidang hari ini ditutup. Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDM 158-Bantul-12-2014 dengan terdakwa Siti Mar'atun Sholihah alias Siti binti Musocip pada hari ini, Selasa 10 Februari 2016, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani pada hari ini? Iya, Yang Mulia.
Diperintahkan kepada penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukum untuk mendengarkan secara seksama putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim secara bergantian. Putusan nomor 223-Pit-B-2014-PNBTL demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap: Siti Mar'atun Soliha alias Siti binti Musocip. Tempat lahir: Gunung Kidul. Umur 21 tahun. Tanggal lahir 6 Agustus 1993. Jenis kelamin perempuan. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Klepu, Banyusoco, Playen, Gunung Kidul, Kalibayem, RT 8, Ngesti-Harjo, Kasihan, Bantul. Agama Islam. Pekerjaan tidak bekerja. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh 1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014. 2. Pembantaran penyidik mulai tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014. 3. Penahanan lanjutan penyidik mulai tanggal 19 September 2014 sampai dengan 7 Oktober 2014. 4. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai tanggal 16 November 2014. 5. Perpanjangan pengadilan negeri sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014. 6. Penuntut umum sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015. 7. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015. 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai tanggal 17 Maret 2015. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum bernama 1. Parisinaga SH, advokat konsultan hukum beralamat di Law Office Parisinaga SH, Societ, Jalan Bantul, kilometer 55 Kueni, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 93 garing SK Pit garing 12 garing PNB tertanggal 24 Desember 2014. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca poin 1, penempatan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor 223 garing PEN-PIT garing 2014 garing PN-BTL tanggal 18 Desember 2015 tentang penunjukan majelis hakim. Poin 2, penempatan majelis hakim nomor 223 garing PEN-PIT garing 2014 garing PNBTL tanggal 18 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang. Poin 3, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 4 Februari 2015 dengan nomor register perkara PDM 158 garing Bantul garing 12 garing 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan 1.
menyatakan terdakwa Siti Mar'atun Sholihah alias Siti binti Musocip terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak-anak dilahirkan, atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anak, melanggar pasal 341 KUHP sebagaimana dakwaan keempat penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siti Mar'atun Sholihah alias Siti binti Musocip dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1. Pakaian gamis dengan ciri berwarna hijau, lengan panjang, pada bagian dada terdapat manik-manik, pada bagian depan bawah sebelah kiri tertempel kain berbentuk sebuah bunga dengan warna merah, ungu, biru, abu-abu, dan coklat. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya secara yuridis formal sependapat dengan jaksa penuntut umum, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya tuntutan jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada pemohonannya. Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan di muka persidangan atas dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 158-Bantul-12-2014 tanggal 18 Desember 2014 yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut. Dakwaan. Pertama, bahwa terdakwa Siti Mar'atun Sholihah alias Siti binti Musocip pada hari Rabu sekitar pukul 7.30 WIB tanggal 10 September 2014 atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2014 bertempat tinggal di kos terdakwa di Kalibayem RT 8 Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Atau kedua, bahwa terdakwa Siti Mar'atun Sholihah alias Siti binti Musocip pada hari Rabu sekitar pukul 7.30 WIB tanggal 10 September 2014 atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2014 bertempat di kos terdakwa di Kalibayem RT 8 Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Atau ketiga, bahwa terdakwa Siti Mar'atun Sholihah alias Siti binti Musocip pada hari Rabu sekitar pukul 7.30 WIB tanggal 10 September 2014 atau setidak-tidaknya dalam bulan September bertempat tinggal di kos terdakwa di Kalibayem RT 8 Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak pada saat anaknya dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan.
Keempat, bahwa terdakwa Siti Maraatun Sholihah alias Siti binti Musocip pada hari Rabu sekitar pukul 7.30 WIB tanggal 10 September 2014 atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2014 bertempat tinggal di kos terdakwa di Kalibayem RT 8 Ngesti Kasihan Bantul, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili seorang ibu karena takut akan ketahuan